pasti berlalu, menerpa hidupmu. Bersabar dan berdoa pada Tuhanmu. Jangan menyerah. Apa yang kau lakukan pasti ada karmanya. Jangan berdusta, bertobatlah engkau, wahai manusia. Bersyukurlah engkau atas nikmatnya. Oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Hidup itu indah, berliku penuh duri, menjadi lebih baik itu tak mudah. Berjuanglah, bertobatlah engkau, wahai manusia. Bersyukurlah engkau atas nikmatnya. Jumpa kembali di MTT Jeneng Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya masalah dibutuhkan sebagai sarana mujizat agar dapat lahir iman dan pengharapan serta kasih. Jadi permasalahan teman-teman, permasalahan timbul itu ya bukan tidak ada gunanya teman-teman, tapi ada gunanya karena bisa dibutuhkan sebagai sarana lahirnya mujizat itu, mujizat yang dari Tuhan teman-teman. Jadi kalau tanpa ada permasalahan, jelas mujizat itu susah teman-teman. Untuk membuktikan diri bahwa ada mujizat yang dari Tuhan itu susah gitu. Jadi butuh permasalahan untuk memberikan mujizat. Nah mujizat itu dibutuhkan teman-teman, karena bagi yang masih kanak-kanak rohani, mujizat itu apa ya? Tanpa kita berbuat apa-apa, Tuhan memberikan dispensasi untuk menjadikan mujizat gitu, tanpa kita harus bereaksi apa-apa. Tapi setelah kita menjelang dewasa rohani teman-teman, kita jadi berubah teman-teman. Jadi bukan pengenalan pengertian, kedalaman pengenalan pengertian akan kebenaran Tuhan menyebabkan kita tidak terlalu mengharapkan mujizat yang tidak bisa kita
berbuat gitu. Jadi kita cuma terima nasib aja seolah gitu teman-teman. Tapi kalau bicara penggenapan janji Tuhan, itu kita bisa berbuat teman-teman. Jadi kembali lagi kalau kita sudah dewasa rohani, dalam arti kata kita lebih dalam mengenal, mengerti akan firman Tuhan, biasanya tidak akan mencari mujizat, tapi akan mencari pengenalan pengertian akan firman Tuhan lebih dalam lagi teman-teman. Nah dari kedalaman pengenalan pengertian akan firman gitu, dari kemampuan kita mengerti akan firman, di situ akan timbul teman-teman bahwa kita jadi mengerti apa yang Tuhan janji-janjikan bagi kita gitu. Nah waktu kita bicara apa yang dijanjikan Tuhan bagi kita, ya berarti kita akan lebih beriman kepada Tuhan dan berpengharapan kepada Tuhan sekaligus. Nah sisa pengenalan pengertian ke dalam pengenalan pengertian akan firman Tuhan, khususnya dalam hal mampu mengerti firman Tuhan, biasanya membawa kita bahwa kita juga harus mampu melakukan firman Tuhan teman-teman. Nah untuk bisa mampu melakukan firman Tuhan, ternyata tidak cukup dengan kemauan kita saja, tapi juga harus dengan kemampuan kita. Nah kemampuan kita dalam rohani gitu, di dalam harus ada kuasa Tuhan teman-teman. Nah kuasa Tuhan ini ya Tuhan sudah sediakan ternyata ya sebagai bentuknya sebagai roh Tuhan. Kalau di orang-orang Nasrani katakan roh Tuhan itu adalah Roh Kudus gitu. Tapi kalau saya sharing beberapa kali dengan teman-teman Muslim saya, ya disebutnya itu nur gitu, cahaya. Nah tapi kalau cerita sharing dengan teman-teman yang di agama lain, saya belum sempat coba sharing memperdalam apakah ada roh Tuhan gitu ya di dalam agama-agama teman-teman kita di luar Nasrani dan Muslim. Kalau cerita di Yahudi harusnya sama teman-teman, karena agama yang samawi, maksudnya yang berujung langsung kepada Tuhan Allah itu kan secara teori rohani katanya ada 3 teman-teman. Ya kalau mentor rohani ajar saya itu ya selalu yang tertua itu ada Yahudi kan, kedua ada Nasrani, yang ketiga yang terbaru itu adalah Muslim gitu. Nah itu 3 itu jelas teman-teman, harusnya ada roh Tuhan gitu. Tapi kalau di luar 3 ini saya nggak ngerti, saya belum memperdalam gitu. Cuman intinya gitu teman-teman. Jadi permasalahan itu adalah wadah untuk bisa timbul mujizat. Mujizat itu adalah satu kejadian yang bisa berguna untuk membuktikan keberadaan Tuhan dan kuasa Tuhan gitu. Nah setelah itu orang akan lebih mau gitu untuk mengenal firman Tuhan. Nah dari kemauan mengenal firman Tuhan itu akhirnya mampu mengerti bahwa kalau mau mengerti firman Tuhan ya harus memang dengan roh Tuhan gitu. Kalau mau mampu melakukan firman Tuhan ya harus dengan roh Tuhan. Akhirnya bisa menghidupkan roh Tuhan teman-teman dalam hidupnya gitu. Nah akhirnya dari situ timbul teman-teman. Jadi dari mujizat itu berubah menjadi iman gitu kan, karena makin percaya Tuhan adanya mujizat jadi percaya, pengharapan karena kita keburu tahu gitu, karena mengerti akan firman Tuhan, jadi akhirnya keburu tahu bahwa ada janji-janji Tuhan gitu. Nah untuk bisa mendapatkan janji Tuhan itu ya harus melakukan firman Tuhan teman-teman. Kenapa kita harus melakukan firman Tuhan? Karena kita ingin masuk ke dalam perancangan dan kehendak Tuhan. Nah akhirnya waktu kita maksakan melakukan firman Tuhan, yaitu karena kita makin dewasa rohani, kita makin mengasihi Tuhan gitu, bahwa betapa baiknya dan benernya Tuhan gitu. Akhirnya kita ya mengasihi Tuhan dalam bentuk nyata gitu ya, dengan melakukan firman Tuhan. Urutannya gitu teman-teman. Jadi saya nggak bisa katakan bahwa permasalahan itu nggak perlu. Permasalahan itu justru perlu sekali. Yang gawat itu kalau seandainya timbul permasalahan, kita tidak mencari Tuhan, kita mencari solusi dengan rasio kita, dengan pikiran perasaan kehendak kita sendiri. Nah ini yang gawat teman-teman, nanti dampaknya jadi nggak keruan gitu. Nanti saya coba kupas di draft saya teman-teman, yang saya cerita apa yang saya alami. Nah ini kita masuk dulu ke kitab Yohanes aja dulu teman-teman. Kitab Yohanes pasal 11 ayatnya 40-44, nggak panjang teman-teman. Nanti biar kita kupas detailnya di draft aja gitu. Nah ini kalau saya baca di sini kitab Yohanes pasal 11 ayat 40-44 teman-teman. Jawab Yesus. Ini kalau saya biasa universalkan berarti jawab firman Tuhan gitu. Bukankah sudah firman Tuhan katakan kepada kita, jikalau kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan Allah. Nah firman Tuhan yang katakan begitu teman-teman. Bukankah sudah firman Tuhan katakan kepada kita, jikalau kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Allah gitu. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menada ke atas dan berkata, Tuhan Allah,
ini ceritanya firman Tuhan ya. Firman Tuhan mengucap syukur kepada Tuhan Allah karena Tuhan Allah telah mendengarkan firman Tuhan gitu. Jadi Tuhan Allah itu mendengarkan apa yang dicantum di dalam firman Tuhan, teman-teman. Bukan tidak mendengarkan, karena firman Tuhan itu adalah dari Tuhan Allah asalnya gitu. Jadi pasti didengarkan gitu. Firman Tuhan tahu bahwa Tuhan Allah selalu mendengarkan firman Tuhan, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi firman Tuhan, mengelilingi Yesus gitu, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah Tuhan Allah lah yang telah mengutus firman Tuhan. Jadi dalam kondisi tertentu, teman-teman, permasalahan dibiarkan timbul dengan catatan supaya kita atau keluarga kita atau orang di sekitar kita atau orang-orang yang menonton kejadian di kita tahu akan permasalahan kita itu, akhirnya tahu, teman-teman, bahwa yang namanya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu hidup, pengen hidup bentuknya mujizat atau memang itu pengendapan janji Tuhan, itu semua dari Tuhan Allah, teman-teman. Jadi bukan istilahnya firman Tuhan itu bukan lahir dari Tuhan Allah gitu. Firman Tuhan yang memang basically dari Tuhan Allah ya akan begitu. Beda dengan firman atau tata peraturan teori rohani yang bukan lahir dari Tuhan Allah, teman-teman. Mungkin dibuat oleh si manusia-manusia. Nah, ini yang saya nggak memperdalam gitu. Jadi selama itu dari Tuhan Allah, ya harusnya itu firman Tuhan gitu. Firman Tuhan yang dari Tuhan Allah gitu. Yang saya tahu ya cuma ada 3 tadi, Yahudi, Nasrani, dan Muslim gitu. Tapi yang lain saya belum pernah pelajari gitu. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras gitu, Lazarus, marilah keluar. Nah, ini untuk pembuktian mujizatnya begitu, teman. Firman Tuhan katakan Tuhan Allah akan gerakan yang Lazarus yang sudah meninggal dunia selama 4 hari. Ini 4 hari pun kan ditunda, seolah kesannya ditunda, teman-teman. Kenapa ditunda? Supaya berita kematian Lazarus itu makin meluas, teman-teman. Sehingga waktu terjadi mujizat kebangkitan Lazarus, ini makin banyak orang yang tahu gitu. Ya kalau kita logikanya kan rasionya gitu, teman. Apabila ada Lazarus meninggal 1 hari, mungkin yang tahu cuman misalnya anggaplah 50 orang gitu. Tapi begitu ketunda 2 hari, jangan-jangan yang tahu sudah jadi 100 orang gitu. Waktu 3 hari ketunda, jangan-jangan sudah 200 orang. Waktu hari keempat, jangan-jangan sudah misalnya 400, 800 orang. Nah, saya nggak ngerti. Cuman yang jelas penundaan penggenapan janji Tuhan, penggenapan mujizat itu kadang-kadang Tuhan biarkan supaya makin banyak orang tahu, teman-teman. Jadi bukan Tuhan tidak mampu gitu, waktu itu juga membangkitkan atau membuat mujizat atau menggenapi janji Tuhan. Tapi ada rencana Tuhan yang lebih besar, teman-teman, dari apa yang terjadi di kita. Jadi bukan Tuhan lambat, tapi memang Tuhan rencanakan yang terbaik, yang terbenar gitu, dari sisi untuk orang banyak, teman-teman. Nah, ini saya coba inputkan ke teman-teman seperti itu gitu, bahwa bukan mujizat atau penggenapan janji Tuhan itu terlambat, tapi memang ada rencana Tuhan yang lebih besar gitu ya, untuk bisa menunda mujizat dan penggenapan janji Tuhan tersebut gitu. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia, Yesus, dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata firman Tuhan kepada mereka gitu, bukalah kain-kain itu, biarkan ia pergi. Jadi memang Lazarusnya jadi bangkit, teman-teman. Bangkit. Nah, ini kan mujizat gitu, teman. Nah, teman, tadi saya katakan kalau mujizat itu mungkin berguna sekali bagi yang masih kanak-kanak rohani kan, teman-teman. Karena mujizat itu kita manusia yang kanak-kanak rohani tidak berbuat apa-apa, teman-teman. Tapi kalau bicara yang dewasa rohani, ya harus berbuat kan. Ya harus mau mengenal firman Tuhan dengan cara membaca gitu. Firman Tuhan berulang-ulang kali khatam gitu kan. Itu kan harus kemauan. Dan juga harus bisa merenungi siang dan malam kan firman-firmannya untuk dapat mampu mengerti gitu. Maksud firman Tuhan dari persepsi Tuhan, dari pikiran perasaan kehendak Tuhan, bukan dari pengertian dari pikiran perasaan kehendak kita loh, dari jiwa kita. Nah, itu kan butuh, teman, butuh mempelajari gitu, butuh merenungi gitu siang dan malam untuk mampu mengerti firman Tuhan. Dan setelah mampu mengerti, teman-teman, mau nggak mau harus menghidupkan roh Tuhan gitu. Ya kalau tidak menghidupkan roh Tuhan berarti tidak mungkin mengerti. Nah, waktu sudah mengerti pun, mampu mengerti pun, kalau tidak menghidupkan roh Tuhan, tidak mampu melakukan firman Tuhan, teman-teman.
Firman Tuhan katakan seperti itu. Nah ini yang kita uber terus sampai akhirnya ya, jadi akhirnya dari mulai permasalahan ya timbul peluang Tuhan untuk membuat mujizat. Dari mujizat itu timbul iman gitu. Kita mulai percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu besar kuasanya gitu. Nah mulai dari situ kita mulai mengenal akan firman Tuhan. Setelah mengenal firman Tuhan, kita akan tahu janji-janji Tuhan. Ya setelah kita mengenal dan mampu mengerti firman Tuhan, kita berarti tahu solusinya bagaimana untuk mampu mengerti, harus menghidupkan roh Tuhan gitu kan. Nah setelah mampu mengerti, baru akan mengerti bahwa roh Tuhan harus dihidupkan, baik untuk mengerti maupun melakukan firman Tuhan. Waktu melakukan firman Tuhan, waktu mengerti firman Tuhan, kita jadi tahu janji-janji Tuhan, janji-janji Tuhan. Nah waktu kita melakukan firman Tuhan, kita bisa mencairkan, menuai janji Tuhan itu tergenapi gitu. Nah itu ujungnya jadi urutannya gitu teman-teman. Dari permasalahan timbul mujizat, dari mujizat timbul iman gitu kan, kita percaya. Dari iman itu kita mulai mengenal firman Tuhan. Dari mulai firman mengenal, kita tahu janji-janji Tuhan. Dari kita tahu janji Tuhan, kita jadi berpengharapan. Dari pengharapan kita akhirnya ya melakukan firman Tuhan teman-teman. Ya melakukan firman Tuhan karena bentuk apa? Karena kedewasaan rohani kita jadi tahu bahwa begitu baik dan benarnya Tuhan gitu. Akhirnya dalam bentuk kasih, bukti kasih kita kepada Tuhan ya dengan melakukan firman Tuhan. Ini saya sudah baca di kitab Yohanes pasal 11 ayatnya 40 sampai 44 teman-teman. Nah sekarang saya coba lompat ke kitab Matius teman-teman. Kitab Matius itu ayat pasal 11 teman-teman, ayatnya 25 sampai 30. Coba teman-teman cari kitab Matius teman-teman, kitab Matius pasalnya pasal 11 teman-teman, ayatnya 25 sampai 30 teman-teman. Nah, ini kalau judulnya di sini teman-teman, ajakan juru selamat. Kalau bicara di konfirmasi, siapa sih juru selamat gitu? Kalau dari sisi Nasrani, ya ajakan Yesus gitu. Nah, kalau kita universalkan, ajakan firman Tuhan gitu. Jadi saya kalau universalkan secara untuk teman-teman keluarga dan teman-teman saya yang bukan cuma Nasrani gitu. Ya ini saya mesti sebutnya ajakan bukan ajaran. Ajakan ya firman Tuhan gitu. Nah ini kalau saya baca gitu, pada waktu itu berkatalah firman Tuhan. Firman Tuhan bersyukur kepada Tuhan Allah gitu, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Tuhan Allah sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Tuhan Allah nyatakan kepada orang kecil gitu. Nah ini teman-teman mesti ingat teman-teman, kalau kita merasa bijak dan pandai, malah jadi susah teman-teman untuk dapat pengenalan pengertian akan firman Tuhan, itu susah gitu. Jadi kita di depan Tuhan, di dalam firman Tuhan itu harus menjadi rendah dan kecil teman-teman. Baru setelah kita menempatkan diri kita rendah dan kecil teman-teman, nah di situ baru kita akan bisa mengenal, mengerti akan firman Tuhan gitu. Tapi selama kita sombong, kita merasa pandai, kita merasa bijaksana, nggak bisa teman-teman. Jadi firman Tuhan itu baru kita bisa cerna itu apabila ya kita tidak merasa pandai, ya berarti kita merasa bodoh, ya dan kita tidak merasa jumawa menjadi orang besar teman-teman, sehingga kita bisa mengenal dan mengerti firman Tuhan katakan itu teman-teman. Jadi coba teman-teman mesti ingat bahwa apabila teman-teman ingin mengenal mengerti akan firman Tuhan, tidak bisa loh dengan perasaan bahwa kita ini orang pandai dan juga jumawa, kita ini orang yang hebat, orang yang besar gitu. Ini nggak bakal ketemu pengenalan pengertian akan firman Tuhan. Jadi firman di ayat 25 diingatkan itu teman-teman. Ya Tuhan Allah, itulah yang berkenan kepada Tuhan Allah itu. Semua telah diserahkan kepada firman Tuhan oleh Tuhan Allah, dan tidak seorang pun mengenal firman Tuhan selain Tuhan Allah gitu. Dan tidak seorang pun mengenal Tuhan Allah selain firman Tuhan gitu. Dan orang yang kepadanya firman Tuhan itu berkenan menyatakannya gitu. Jadi kembali lagi, kalau Tuhan Allah ya identik kenal akan firman Tuhan gitu. Firman Tuhan ya identik kenal dengan Tuhan Allah. Tanpa ada Tuhan Allah dan firman ini, tidak ada yang bisa klop gitu teman-teman, nggak bakal ketemu gitu. Jadi memang kalau kita mencari Tuhan Allah ya harus mencari firman Allah, firman Tuhan gitu. Kalau nggak ketemu teman-teman. Nah sebaliknya kalau kita mencari mencari Tuhan Allah, kita juga harus melalui firman. Kalau kita mencari firman pasti ketemu Tuhan Allah. Jadi bolak-baliknya begitu teman-teman. Jadi firman Tuhan ya kaitannya dengan Tuhan Allah gitu. Tuhan Allah ya pasti kaitannya dengan firman Tuhan. Jadi selalu akan ngait begitu gitu.
Nah ini, marilah, di sini dikatakan dalam firman itu, marilah kepada Tuhan Allah gitu. Semua yang letih lesu dan beban berat, marilah kepadaku di sini bisa Tuhan Allah, ku di sini juga bisa firman Tuhan, teman. Tapi kalau kita bicara di dunia gitu, mungkin bukan apa ya. Kalau kita bicara Tuhan Allah kan adanya di akhirat gitu. Tapi kalau kita bicara yang real sekarang gitu, ya berarti ku di sini adalah firman Tuhan, teman. Marilah kepada firman Tuhan, semua yang letih lesu dan berbeban berat gitu ya. Firman Tuhan akan memberi kelegaan kepada kita. Pikulah kuk yang firman Tuhan pasang dan belajarlah kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan lemah lembut dan rendah hati, dan jiwa kita akan mendapat ketenangan gitu. Nah, sebab kuk yang firman Tuhan pasang itu enak, dan beban dari firman Tuhan itu pun ringan. Ini kalau saya konversikan bunyinya gitu, teman-teman. Jadi kalau saya konversikan menjadi universal, ya bunyinya gitu. Ya, Yesus itu saya ganti dengan firman Tuhan gitu. Ya akhirnya ujungnya gitu. Marilah kepada firman Tuhan, kita itu datang kepada firman Tuhan, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Nah problemnya kita letih lesu, merasa letih lesu dan berbeban berat tidak. Kadang-kadang orang dunia kan nggak peduli, teman-teman, nggak pernah lari mencari Tuhan gitu. Solusinya malah ngatasi sendiri kan, dengan pikiran, perasaan, dan kehendak sendiri. Akhirnya ribet sendiri, berdarah-darah sendiri, teman-teman. Stres sendiri, malah jadi nggak keruan semua. Jiwanya hancur, tubuhnya hancur, hancur semua. Bahkan bisa terkait dengan keluarganya jadi berantakan semua, teman-teman. Nah ini kalau dari sisi orang yang mengerti firman Tuhan, ada firman yang mengatakan begitu gitu ya. Di kitab Matius pasal 11 ayatnya, teman-teman cantum ayat 28, teman-teman. 28, 29, 30 itu ajakan yang tadi, marilah datang kepada firman Tuhan, semua yang letih lesu dan berbeban berat ya. Firman Tuhan akan memberi kelegaan kepada kita, kepada yang letih lesu tadi gitu loh. Pikulah kuk yang firman Tuhan pasang dan belajarlah pada firman Tuhan gitu. Karena firman Tuhan itu lembah lembut dan rendah hati, dan jiwa kita akan mendapat ketenangan gitu. Jadi dengan firman kita mengerti akan firman Tuhan, ya firman Tuhan katakan akan dijamin pasti kita mendapatkan ketenangan, teman-teman. Sebab kuk beban ya, kuk itu beban. Kuk itu, teman-teman, mungkin yang bukan Nasrani asal tahu aja, kuk itu loh palang yang di bahunya sapi gitu atau kerbau. Kalau kita lihat bajak itu kan ada palang. Nah itu namanya kuk, teman-teman. Nah kuk itu kan beban gitu, beban untuk si sapi atau si kerbau untuk narik bajak itu, teman-teman. Jadi kalau kuk itu artinya itu. Jadi sebab kuk atau beban yang firman Tuhan pasang itu enak, dan beban dari yang diperintahkan oleh firman Tuhan itu pun ringan gitu, enak dan ringan. Nah ini dua kitab ini sudah menyatakan ke arah Tuhan semua, teman-teman. Saya coba sekarang masuk ke dalam draft saya aja supaya bisa dijelaskan lebih lapangan gitu, lebih ke realita hidup gitu. Nah ini saya coba saya ambil draftnya, teman-teman. Ini cerita antisipasi pola dan cara duniawi banding cara-cara rohani, teman-teman. Jadi kalau kita bicara antisipasi permasalahan itu kan ada dua, teman-teman. Bisa dengan pola dan cara duniawi, ya bisa juga dengan pola rohani gitu. Nah kalau dengan pola duniawi biasanya yang bicara teman-teman, banyak dari unsur jiwa dan tubuh gitu tuh. Tapi kalau kita bicara dari antisipasi rohani, biasanya lahirnya dari roh itu yang menyetir ke jiwa itu yang nanti berakhir ke dalam tubuh, teman-teman. Bedanya gitu aja. Jadi kalau kekuatan duniawi itu saya sering guyon gitu, pakai istilah, kalau saya orang mobil, orang motor, orang mobil lah, saya bisa teman-teman yang orang mobil atau orang motor tahu bahwa kalau antisipasi duniawi itu hanya dengan 2 silinder, teman-teman. Mesinnya itu dengan 2 silinder, berarti jiwa dan tubuh saja. Tapi kalau kita antisipasi dengan rohani itu 3 silinder, teman-teman.
Berarti kekuatannya pasti gede yang 3. Orang yang main mobil dan motor tahu gitu, 3 silinder akan lebih besar daripada 2 silinder. Kenapa rohani 3 silinder? Karena ada unsur roh, ada unsur jiwa, dan juga ada unsur tubuh, teman-teman. Jadi beda kalau cara duniawi mengandalkan 2 silinder, dua kekuatan saja, jiwa dan tubuh. Tapi kalau bicara rohani itu 3 silinder, karena ya itu ada kekuatan roh gitu, kekuatan jiwa dan tubuh. Jadi beda kekuatan, teman-teman. Sangatlah berbeda dalam mengatasi permasalahan gitu. Secara duniawi, jika permasalahan timbul, maka antisipasi akan segera gunakan jiwa dengan pikiran dan perasaan serta kehendak yang akan diperbuat, bahkan sampai situasi kondisi krisis secara jiwa dan tubuh ya hancur berantakan gitu. Jadi kalau cara duniawi, saya pernah sharing teman-teman dengan apa ya, dengan orang yang sukses gitu di karirnya gitu. Teman dekat saya gitu, itu umurnya udah beda jauh sekali gitu. Jadi dia juga aktif di tempat ibadah, di liturgi gitu ya, sangat senior dan aktif sekali. Ya tapi pola pikirnya kalau saya tangkap hari ini, ya dia berpikir dengan cara duniawi yang sangat baik gitu loh. Bukan tidak baik, sangat baik gitu. Tapi kalau saya lihat realita per hari ini, ya polanya ya pola duniawi teman-teman. Ya wajar-wajar aja gitu. Nah kalau saya waktu itu mengikuti saran-saran dari si teman saya ini yang senior ini gitu, mungkin saya hari ini nggak ketemu lebih dalam mengenal mengerti akan firman Tuhan, tidak mengenal mengerti akan Tuhan secara pribadi lebih dalam gitu, karena saya akan masuk ke dalam cara-cara duniawi seperti yang disarankan itu gitu. Ya cara duniawi ya pasti begitu, pikiran, perasaan, kehendak kita itu diteruskan terus gitu sampai ya bisa babak belur kali teman-teman, bisa hancur karena memang kondisinya memang apa ya, memang Tuhan bisa sengaja buat situasi kondisi seperti itu supaya bisa kita masuk ke dalam rencana, rancangan dan kehendak Tuhan gitu. Nah ini kita bertentangan dengan rancangan kehendak Tuhan, akhirnya kita babak belur. Nah babak belur ini jiwanya babak belur gitu. Ya pikiran, perasaan, kehendak kita jadi frustasi, ancur-ancur. Secara tubuh juga jadi gak keruan teman-teman. Ya jadi cerita kebutuhan duniawi apa hancur semua gitu. Nah ini yang saya rasakan, untung saya tidak ambil langkah itu gitu. Meskipun ya problemnya bukan gak ada, problemnya ada teman-teman ya. Timbul untuk mengenal mengerti, melakukan firman Tuhan itu kan gak mudah teman-teman. Pasti ujungnya ada penindasan, ada cemooh, ada penderitaan. Ya begitu, tapi dengan apa ya, dengan kompensasi jelas gitu. Ya arahnya itu sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi kalau cara duniawi kan tidak teman-teman. Ya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan gitu. Nah ini coba saya nanti lanjutkan dulu gitu. Tuhan sebenarnya biarkan, bahkan datangkan permasalahan. Nah ini yang pengalaman saya gitu teman-teman. Tuhan itu bisa biarkan, bahkan datangkan gitu. Di firman Tuhan ada katakan begitu loh. Tuhan juga bisa mendatangkan permasalahan gitu. Ya agar manusia dapat berubah, mengantisipasi permasalahan dengan pola dan cara rohani gitu. Jadi Tuhan pengen sekali apabila timbul permasalahan kita langsung masuk ke dalam penyelesaian masalah, antisipasinya itu cara rohani, bukan cara duniawi. Tapi balik lagi gitu, kalau kita bebal ya, degil, maksudnya berkeras kepala, berkeras hati gitu, ya kadang-kadang susah juga teman-teman. Tuhan udah bikin permasalahan pun tetap aja ditabrak sama orang gitu, sama dunia ya, untuk menyelesaikan dengan cara-cara yang bukan dengan cara rohani tapi duniawi gitu. Tapi sebenarnya Tuhan pengen dengan cara rohani teman-teman. Sampai-sampai permasalahan sengaja Tuhan kadang-kadang itu yang dikatakan, sampai-sampai permasalahan sengaja ditunda, bahkan diperbesar agar kita dan juga keluarga kita serta sesama yang ada di sekitar kita tahu permasalahan kita dan tahu Tuhan akan mengatasi itu gitu. Nah ini cerita seperti tadi keluarganya Marta, Maria, Lazarus itu adiknya meninggal gitu ya, sama Tuhan Tuhan Allah kan dibiarkan tuh sampai tertunda ya, tidak dibangkitkan sampai 4 hari loh. Dan tujuannya gitu, dari saya katakan kalau meninggalnya Lazarus itu cuma sehari, jangan-jangan yang kenal 50 orang gitu. Tapi begitu meninggalnya 2 hari, jangan-jangan yang mengenal, yang tahu bahwa Lazarus mati itu dan ada mujizat itu jadi 100 orang teman-teman.
Tapi kalau ketundanya 3 hari, jangan-jangan jadi 200 orang gitu. Ketundanya 4 hari, jangan-jangan ya nggak tahu apa 400 orang, 800 orang atau beribu-ribu orang, saya nggak ngerti. Cuma yang jelas penundaan itu pasti ada maksud Tuhan gitu. Nggak mungkin Tuhan kan bisa saja gitu, karena Tuhan kan tidak punya batas waktu dan batas ruang. Bisa aja Tuhan ya misalnya di sini gitu langsung ngomong, contohnya di Cirebon ke Bali gitu, ya nggak perlu harus perjalanan dari Cirebon ke Bali dulu kan, langsung kalau Tuhan mau bangkit kan juga bangkit aja gitu, gampang-gampang aja. Jangankan Cirebon ke Bali, mungkin kalau bicara Cirebon ke Australia juga langsung begitu. Kemanapun juga mudah sekali, karena buat Tuhan tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan jarak, ruang gitu tidak ada gitu. Tapi Tuhan kadang-kadang sengaja biarkan tertunda mujizat itu atau penggenapan janji Tuhan itu tertunda, karena Tuhan pengen banget bahwa bukan cuma kita pribadi, tapi keluarga kita juga terbawa teman-teman. Bahkan orang di sekitar kita gitu juga harus terbawa. Bahkan kalau syukur-syukur ya dari berita mujizat dan pengenapan janji Tuhan ini bisa menyebar kok kemana-mana teman. Itu gunanya kesaksian kan itu teman-teman. Jadi kesaksian, kalau saya sebagai pengusaha atau sebagai orang karir gitu, saya kan terlalu sulit teman-teman untuk belajar metode rohani secara teori rohani. Saya nggak dari kecil nggak dari muda saya diajar untuk mengenal teori rohani. Jadi yang saya tahu cuma pengalaman hidup aja. Pengalaman hidup saya bersama Tuhan di dalam firman Tuhan ya seperti ini. Ini yang kita mengajarkan itu dalam bentuk ya pemberitaan kesaksian hidup kita bersama Tuhan dan di dalam firman Tuhan. Dan teman-teman kadang-kadang katakan bahwa kita yang pengusaha dan orang-orang yang karir ini justru harusnya bantu mentor-mentor rohani untuk bisa bersaksi, karena akan lebih mudah gitu, akan lebih mudah diterima oleh pengusaha maupun orang-orang karir juga. Kalau teman-teman yang difokus di mentor rohani kan dia terlalu fokus teori rohani. Kadang-kadang pengusaha dan orang karir kan pola pikirnya kan nakal-nakal gitu, muter-muter nggak keluar, dia si mentor rohani yang kalah gitu. Tapi kalau kita yang bersaksi, kita pengusaha dan orang karir itu bersaksi gitu, akan keberadaan Tuhan dan kuasa Tuhan gitu, ya rasanya pengusaha dan orang karir juga akan lebih mudah terima teman-teman. Nah ini yang teman-teman juga jangan bebankan urusan Tuhan itu harus yang jadi alat Tuhan itu adalah mentor rohani. Mentor rohani kan sedikit teman-teman, dan kasihan kalau cuma mereka saja gitu. Ya kita juga harus bisa teman-teman. Ya intinya gitu teman-teman. Tuhan gunakan permasalahan sebagai alat agar kita percaya ya akan keberadaan pribadi Tuhan dan besarnya kuasa Tuhan sendiri gitu kepada kita melalui mujizatnya. Tanpa permasalahan akan sulit Tuhan buktikan mujizat-mujizatnya bagi manusia. Itu gunanya mujizat itu teman-teman. Bagaimana buat orang-orang yang anak-anak rohani butuh gitu, yang butuh mujizat untuk pembuktian bahwa Tuhan itu ada gitu, Tuhan itu maha kuasa itu. Tapi mujizat itu butuh permasalahan teman-teman. Kalau mujizat itu tanpa didasari oleh permasalahan juga susah juga gitu, tidak bisa membuktikan ada mujizat. Jadi ngait semua teman-teman. Jadi urutannya dari permasalahan timbul mujizat, dari mujizat itu timbul iman, dari iman itu timbul pengharapan karena mengenal janji Tuhan gitu. Yang dari pengharapan itu timbul kasih karena makin ngerti rancangan rencana Tuhan gitu, rancangan dan kehendak Tuhan, sehingga kita makin berani melakukan firman Tuhan. Itu kaitannya begitu semua teman-teman. Manusia jika tidak keras kepala atau keras hati, tadi saya sudah katakan, seharusnya pernah alami mujizat Tuhan dalam hidupnya. Jadi teman-teman juga koreksi diri, yang ngaku saya tidak pernah loh mengalami mujizat, pasti ngalami teman-teman. Cuman masalahnya kita keras hati, kita keras kepala, anggap itu bukan mujizat Tuhan gitu. Itu sih kebenaran aja kejadian seperti itu. Yang saya pernah ngalami teman-teman, keluarga saya beranggapan bahwa pemutihan waktu saya mengalami krisis ekonomi di tahun 98 dan selesai Tuhan bayar pada tahun 2001 gitu. Itu tetap keluarga ngomong ke saya bahwa itu sih bukan mujizat kok, itu sih memang programnya pemerintah. Bisa begitu teman-teman. Nah itu kembali lagi kan, kalau buat saya pribadi karena Tuhan udah katakan, nubuatkan sebelumnya waktu tahun 2000 gitu, bahwa 2001 Tuhan setahun sebelumnya Tuhan akan lunasi hutang saya. Jadi saya kan percaya teman-teman. Ya saya dengan iman saya percaya bahwa ya itu Tuhan gitu. Ya memang kejadiannya setahun sebelum nubuat itu setahun sebelum kejadian
pembuktian dari pemerintah, BPPN tersebut, Bank Penyandang Perbankan Nasional itu gitu. Itu utang saya dibuktikan gitu. Tapi bagi keluarga saya atau teman saya yang tidak pernah mendengar nubuatan yang saya terima itu, ya dia anggap kan kok aneh. Ya ini kan semua juga teman-teman pengusaha yang lain juga yang tidak Tuhan-Tuhanan juga mendapatkan fasilitas BPPN ini kok. Ya ini bedanya di situ teman-teman. Tapi kalau kita koreksi diri sekarang, coba teman-teman renungin, pernah nggak kejadian seperti itu gitu. Jadi sebenarnya semua orang-orang pasti sudah mengalami mujizat Tuhan, teman. Cuman karena keras kepala dan keras hati, akhirnya tidak mengenal, tidak mengakui itu gitu. Karena mujizat adalah alat bukti ya termudah bagi Tuhan, bagi manusia yang masih kanak-kanak rohani, teman-teman, yang lebih butuh mujizat dibanding mengenal dan mengerti akan janji-janji Tuhan. Yang tadi saya katakan bahwa kalau mujizat itu simple tuh, jadi kita nggak usah ngapa-ngapain juga terjadi mujizat gitu. Tapi kalau penggenapan janji Tuhan, kita harus berbuat, teman-teman. Harus mulai mengenal, harus mulai mengerti, harus mulai melakukan, baru bisa kita menuai janji-janji Tuhan gitu. Jadi bedanya mujizat dengan penggenapan janji Tuhan seperti itu. Kalau mujizat itu kesannya pasif gitu, tapi kalau kita ingin menuai penggenapan janji Tuhan, ya harus aktif kitanya, teman-teman. Antisipasi dan pola serta cara mujizat adalah cara Tuhan untuk orang mulai dapat percaya, yaitu berarti beriman, kan yang tadi saya jelaskan, dan mengenal dan mengerti juga, dan mengenal serta mengerti akan perintah dan peraturan serta janji-janji Tuhan. Ya berarti setelah mengenal janji Tuhan berpengharapan, teman-teman. Jadi iman, pengharapan, serta mengenal dan mengerti rancangan dan kehendak Tuhan, sehingga berani gitu melakukan firman Tuhan oleh karena maksud dan niat Tuhan yang sangat baik itu, yang sangat benar itu gitu. Dan timbulnya kita jadi kasih ke Tuhan itu nambah gitu. Waktu kita berkasih kepada Tuhan, akhirnya kita makin berani gitu melakukan firman Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan gitu. Jadi bentuk kasih itu bukan seperti orang dunia yang cuma di mulut saja mengatakan Tuhan, Tuhan, kasih kepada Tuhan, tapi benar-benar sama orang rohani dibuktikan, teman-teman, dengan cara melakukan firman Tuhan gitu. Nah itu bentuk kasih yang nyata, itu adalah perbuatan berani melakukan firman Tuhan gitu. Meskipun mungkin orang dunia tidak berani, teman-teman. Itu maksudnya. Jadi di sini jadi kaitannya dari mulai mujizat timbul kaitan dengan iman timbul dengan kaitan pengharapan timbul dengan kasih. Jadi ya kaitannya gitu, iman, pengharapan dan kasih, teman-teman. Orang yang sudah memiliki iman dan pengharapan serta kasih kepada Tuhan akan jadi dewasa rohani, di mana target hidup orang yang sudah dewasa rohani itu, di mana target hidup lebih demi keselamatan akhirat, teman-teman. Udah nggak mikirkan bagaimana untuk mendapatkan parameter untuk menuai gitu kesuksesan dan kebahagiaan duniawi ini gitu. Karena orang yang sudah mengerti akan firman Tuhan akan mengenal bahwa yang namanya yang Tuhan inginkan itu bukan yang hidup yang pendek di dunia ini, teman-teman. Untuk Tuhan, hidup di dunia ini 70-80 tahun itu sesuai firman Tuhan. Atau mungkin firman perjanjian lama ada juga nyantum 120 tahun. Jadi pengen 70, 80 atau 120 tahun. Dari kacamata Tuhan itu pendek, teman-teman. Karena Tuhan bandingkan yang 70, 80, 120 itu dibanding dengan kekekalan, teman-teman. Kalau kekekalan itu nggak bisa dihitung, teman-teman. Batasnya itu kan panjang sekali, nggak bisa dihitung gitu. Jadi Tuhan berbicara dari alam akhirat yang kekal, sedangkan manusia duniawi menilai kehidupan itu hanya dari dunia sekarang yang sementara itu, yang umurnya 70, 80, 120 tahun. Sedangkan Tuhan berpikir dengan pola pikir yang di alam kekal yang tidak berbatas. Itu bedanya gitu, teman-teman. Mungkin pagi ini saya coba sharingkan ini, jadi kembali lagi judulnya, teman-teman, mudah-mudahan bisa ditangkap dan dicerna gitu. Masalah, jangan anti masalah. Masalah itu dibutuhkan itu sebagai sarana untuk bisa lahirnya mujizat yang dari Tuhan gitu. Nah, mujizat itu dibutuhkan agar dapat lahir iman ya. Karena dari mujizat itu kita percaya bahwa Tuhan itu ada gitu. Tuhan itu besar kuasanya sehingga kita beriman. Dari iman itu timbul ya kita pengen berpengharapan. Kenapa berpengharapan? Karena kita makin mengenal-mengerti akan firman Tuhan, teman-teman. Janji-janjinya akan nimbulkan pengharapan bagi kita. Nah, setelah itu kita makin mampu mengerti firman Tuhan, rancangan kehendak Tuhan, akhirnya kita makin jatuh hati kepada Tuhan gitu. Nah, waktu kita jatuh hati kepada Tuhan, ya bentuknya akan lebih mengasihi Tuhan. Nah, bentuk mengasihi Tuhan yang lebih real itu adalah melakukan firman Tuhan, teman-teman. Oke, teman-teman. See you. Bye-bye.